Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Islamiati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Mental Health and Work-Life Balance terhadap kepuasan kerja dengan Psychological Capital sebagai variabel mediasi pada kantor cabang BPJS Kesehatan di Jakarta. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini adalah kita ketahui bahwa BPJS Kesehatan itu merupakan institusi strategis dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang melayani masyarakat dalam skala besar. Sehingga tingginya tuntutan pelayanan, dinamika regulasi, serta beban kerja yang kompleks menuntut karyawan untuk bekerja secara optimal dalam kondisi tekanan yang tinggi. Sehingga dalam kondisi ini menjadikan aspek kesejahteraan psikologis karyawan itu sebagai isu yang penting untuk diperhatikan. Kemudian dilihat dari kondisi empirisnya berdasarkan observasi awal ataupun prariset yang dilakukan kepada beberapa karyawan BPJS Kesehatan, terkhususnya di wilayah Jakarta, sehingga mereka menghadapi tekanan target kerja, kemudian juga volume pekerjaan yang tinggi, serta kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Sehingga dalam kondisi tersebut berpotensi menimbulkan stres, kelelahan emosional, dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepuasan kerja serta kualitas pelayanan publik. Kemudian dilihat dari research gap-nya, yang mana sebagian besar penelitian terdahulu yang mengkaji tentang mental health, work-life balance, dan juga kepuasan kerja, mereka masih terfokus pada sektor privat. Sehingga dalam penelitian di sektor publik, terkhususnya di BPJS Kesehatan sebagai organisasi pelayanan publik, itu masih sangat relatif terbatas. Selain itu, juga peran psychological capital sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut juga belum banyak dikaji. Sehingga sangat terbuka untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan fenomena tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan juga research gap yang telah dijelaskan bahwa dalam hal ini dapat dirumuskan penelitian ini adalah apakah mental health dan juga work-life balance itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan serta apakah psychological capital itu mampu memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan kepuasan kerja. Kemudian dilihat dari tujuan penelitian, untuk tujuan penelitian sendiri adalah untuk menganalisis pengaruh mental health dan juga work-life balance terhadap kepuasan kerja karyawan BPJS Kesehatan, serta untuk menguji peran psikologikal kapital sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan tersebut. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk manfaat penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian manajemen sumber daya manusia dan juga perilaku organisasi di sektor publik. Untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada kesejahteraan psikologis karyawan. Kemudian dalam penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu diantaranya ada dua variabel independen, ada satu variabel dependen, dan juga ada satu variabel mediasi. Untuk variabel independen sendiri meliputi mental health untuk X1-nya dan work-life balance untuk X2-nya. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu job satisfaction atau kepuasan kerja, dan untuk variabel mediasinya adalah psychological capital. Selanjutnya yaitu eh, pengertian ataupun teori yang menjelaskan terkait dengan mental health, yang mana ada beberapa teori, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1930. Beliau mendefinisikan kesehatan mental itu sebagai kemampuan seseorang untuk mencintai dan bekerja, to love and to work,
yang artinya individu yang sehat secara mental itu mampu menjalin hubungan emosional yang hangat dan juga produktif dengan orang lain. Dilihat dari aspek efektifnya. Kemudian juga mampu menyesuaikan diri dalam aktivitas kerja yang dilihat dari aspek sosial dan juga fungsional. Kemudian selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954 memandang kesehatan mental itu sebagai aktualisasi diri atau self-actualization, yang mana menurutnya individu yang sehat secara mental adalah mereka yang telah mencapai puncak hierarki kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan potensi dirinya secara menyeluruh atau sepenuhnya. Kemudian menurut Rogers pada tahun 1961 juga menjelaskan bahwa kesehatan mental itu sebagai kondisi ketika individu hidup secara kongreun, yaitu keselarasan antara konsep diri dengan pengalaman nyata. Orang yang sehat mentalnya adalah mereka yang mampu menerima diri secara positif, terbuka terhadap pengalaman baru, serta mereka yang memiliki kebebasan psikologis dalam memilih tindakan dan juga mampu menunjukkan perilaku yang autentik dan juga jujur terhadap dirinya sendiri. Sehingga dari teori-teori yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental itu dapat dipahami sebagai kondisi kesejahteraan psikologis yang ditandai oleh kemampuan individu dalam menjalin hubungan emosional yang sehat dan juga produktif dengan orang lain. Namun secara fungsi ataupun secara adaptif dalam aktivitas sosial dan juga kerja, serta mengelola dinamika internal kepribadian secara seimbang. Kemudian untuk work-life balance, dalam hal ini terdapat teori dalam work-family conflict theory yang dikemukakan oleh Greenhouse dan juga Bethel pada tahun 1985, yang mana mendefinisikan work-life balance itu secara implisit sebagai kondisi minimnya konflik antara peran kerja dan juga peran keluarga. Kemudian juga dalam spillover teori yang dikemukakan oleh Jedek pada tahun 1992, yaitu memandang WLB sebagai kondisi ketika pengalaman, kemudian emosi dan perilaku dari satu domain kehidupan, dalam hal ini kerja ataupun non kerja, dapat mengalir atau spill over ke domain lainnya secara positif. Keseimbangan yaitu tercapai apabila spillover-nya terjadi dan bersifat positif, bukan negatif ataupun melemahkan. Sehingga dapat disimpulkan untuk work-life balance bahwa sebagai kondisi di mana individu itu mampu mengelola dan juga menjalankan peran kerja dan juga peran kehidupan, dalam hal ini non kerja secara selaras dan juga adaptif, tanpa mengalami konflik peran yang berlebihan maupun kehilangan sumber daya pribadi yang signifikan. Kemudian untuk psychological capital dalam rangka conservation of research theory yang dikembangkan oleh Stephen Hopfall pada tahun 1989, psychological capital dapat dipandang sebagai sumber daya psikologis inti yang berfungsi untuk melindungi individu dari stres dan juga kelelahan. Namun secara khusus, psychological capital itu dirumuskan dalam middle range theory oleh Fred Lutyens, Caroline Youssef dan juga Bruce Ofolio pada tahun 2004, mereka mendefinisikan psychological capital sebagai keadaan perkembangan psikologis positif individu yang ditandai oleh 4 dimensi utama, yaitu yang pertama self efficiency, yang mana keyakinan individu terhadap kemampuan untuk berhasil dalam tugas yang menantang. Kemudian hope yaitu kemampuan menetapkan tujuan, kemudian juga menemukan jalur untuk mencapainya dan mempertahankan motivasi. Kemudian yang ketiga ada optimis, yang mana atribusi positif terhadap keberhasilan masa kini dan juga masa depan. Dan yang terakhir itu ada resilience, yang mana kemampuan bangkit kembali dan beradaptasi dari kesulitan ataupun kegagalan dan juga tekanan. Sehingga dalam teori ini menegaskan bahwa psychological capital itu bersifat state-like,
yang mana sehingga dapat dikembangkan melalui intervensi organisasi dan juga berpengaruh langsung terhadap kinerja, keputusan kerja, komitmen organisasi, serta kesehatan mental karyawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa psychological capital ini dapat didefinisikan sebagai keadaan perkembangan psikologis positif individu yang berfungsi sebagai sumber daya personal inti dalam menghadapi tuntutan pekerjaan dan juga tekanan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada job satisfaction atau kepuasan kerja. Sehingga berdasarkan pandangan awal yang dipelopori oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, kepuasan kerja ini dipahami sebagai kondisi emosional positif yang muncul ketika pekerjaan itu mampu memenuhi, pekerjaan itu mampu memenuhi kebutuhan individu, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Kemudian dalam perspektif Blau pada tahun 1964, kepuasan kerja dipahami sebagai hasil dari hubungan timbal balik antara karyawan dan juga organisasi. Ketika organisasi memberikan dukungan, keadilan, dan juga penghargaan yang memadai, karyawan akan merespon dengan sikap positif, termasuk kepuasan kerja, komitmen, dan juga kinerja yang lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan kepuasan kerja itu dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional dan juga sikap positif individu terhadap pekerjaannya yang muncul sebagai hasil dari terpenuhinya kebutuhan psikologis. Adanya faktor-faktor pemotivasi intrinsik serta kualitas hubungan timbal balik yang adil dan juga suportif antara karyawan dan juga organisasi. Nah, kemudian untuk hipotesis penelitian bisa dilihat pada gambar bahwa terdapat 7 hipotesis. Untuk hipotesis langsung terdapat H1 sampai dengan H5 dan juga hipotesis mediasinya dari H6 sampai dengan H7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa mental health dan juga work-life balance itu berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, serta psychological capital itu memediasi hubungan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap karyawan BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta. Dan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik yang sesuai. Kemudian untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross seksional. Kemudian penelitian ini juga dilaksanakan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dan data penelitian ini dihasilkan dari data primer dan juga data sekunder, yang mana analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan partial square structural equation modeling atau PLSM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS versi terbaru. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta yang terdiri dari karyawan tetap dan juga karyawan kontrak. Kemudian untuk populasi penelitian ini diperkirakan sebanyak 436 karyawan sehingga dapat dihasilkan untuk responden penelitian ini adalah 200 karyawan. Baik, untuk conclusion ataupun penutup dari presentasi pada kali ini bahwa mental health dan juga work-life balance itu merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan BPJS Kesehatan. Kondisi kesehatan mental yang baik serta keseimbangan kerja dengan kehidupan yang optimal mendorong sikap kerja positif dan juga menurunkan stres kerja. Sehingga psychological capital itu berperan sebagai sumber daya psikologis yang memperkuat pengaruh mental health dan juga work-life balance terhadap kepuasan kerja. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis pada kajian MSDM sektor publik dan juga rekomendasi praktis bagi pengelolaan MSDM di BPJS Kesehatan. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.